hanya ketika kami di dalam-Mu lah, ya Bapa, maka apa yang menjadi perintah-Mu, kehendak-Mu, sungguh boleh kami mampukan untuk mewujud nyatakannya. Di luar Engkau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kiranya ya Tuhan, pada saat ini, itu pun yang boleh kami hayati. Ketika kami boleh memberi diri, menyatu bersama-Mu, Sang Firman kehidupan. Karena disitulah kebenaran itu dinyatakan. Oleh karena itu Tuhan, kuasai baik hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang mendengarkan. Kami bersama-sama dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus boleh menyatakan itu, mencerminkannya dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, sempurna dalam kesatuan. Tolonglah kami, ya Tuhan, dalam kemuliaan yang boleh senantiasa kami nampakkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Pemersatu. Amin. Mari kita membuka bagian doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian Injil Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan doa. Dan yang mau kita pelajari, doa. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita sudah pernah belajar bagaimana doa Bapa kami, doa di Taman Getsemani,
Dan hari ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan memang dalam Injil Yohanes pasal 17 inilah doa Yesus yang terpanjang. Satu hal, kenapa Yesus khususnya dalam Injil Yohanes 17 ini berdoa panjang tentang apa, Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih? Ada yang mau menjawab? Tentang apa? Apa yang menjadi hal penting yang mau Yesus tegaskan di sini? Ada banyak hal, tapi hal apa yang paling dominan, utama yang bisa kita lihat? Ada yang mau menjawab tentang apa, Bapak Ibu? Wah, nggak ada yang menjawab. Bangun semua nih ya. Ini soalnya long weekend ya. Biasanya bangun siang. Tidak ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Iya. Menjadi satu. Tentang kesatuan Bapak Ibu. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sebagai para muridnya sudah menjadi jawaban doa dari apa yang Yesus doakan itu? Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Yesus berdoa untuk gerejanya supaya gereja, di mana merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Dia dan disebut sebagai muridnya, apakah memang sungguh menghayati tentang kesatuan itu? Kesatuan yang seperti apa? Kalau khususnya Bapak Ibu yang terkasih, mulai dari ayat 20, bukan untuk mereka ini saja. Mereka ini adalah para murid yang percaya ke pemberitaan Injil itu, murid Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Aku. Ternyata murid Yesus juga bertambah ketika para murid diutus oleh Tuhan memberitakan Injil, dan ada orang-orang yang percaya akan pemberitaan Injil dari para murid itu. Dan itu berarti mereka juga adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan berharap bertambahnya murid bukan sekedar kuantitas belaka, tapi ada nilai-nilai yang harus dinampakkan, kualitas hidup yang menandakan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan yang sudah dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah, kalau Yesus mendoakan ini, dan bukan hanya sekali, Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus sebut bagaimana Dia rindu orang-orang yang percaya kepadanya, para murid ini menjadi satu adanya. Mari kita lihat ayat 11. Ayat 11 boleh dibacakan bersama-sama. Silakan. Yohanes 17 ayat 11. 3, 2, 1. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan Trinitarian, Bapa dalam Allah dan Bapa dalam Anak dalam Rohnya yang kudus, tak terpisahkan, menyatu adanya, dan Allah yang satu adanya. Kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 23, mari kita baca secara berbalasan ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna,
menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kalau sebagai para muridnya, kita yang hidup dalam konteks kekinian, dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita benar-benar menghayati kesatuan sebagai sebuah persekutuan murid-murid Tuhan, menyatu dalam kesatuan Bapa dan Anak, Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa, dan kita di dalam mereka, yaitu para murid-muridku. Kalau ini sungguh boleh kita hayati Bapak Ibu yang terkasih, maka satu tandanya ada kasih. Kalau dunia mau percaya bahwa benar kita muridnya, tentunya bukan percaya kepada kita, percaya kepada Kristus. Bahwa kita percaya Kristen adalah mengikuti, percaya kepada Kristus. Ketika ada kasih, kasih yang mempersatukan, kasih yang sungguh-sungguh mencerminkan kesatuan ini. Dan tujuannya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika Bapak Ibu dengan saya hidup punya tujuan yang jelas, ada misinya, dan misi ini tak terlepas dari pekerjaan Allah, dari karya Allah dalam kasihnya kepada dunia ini. Tidak yang tidak bukan ketika kita menjaga, memelihara, karena kita menghayati benar apa artinya sempurna menjadi satu dalam Kristus. Mari kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Apakah kita sebagai pribadi, sebagai keluarga Kristiani, sebagai gereja-gereja tubuh Kristus yang esa, apakah kita telah menjadi jawaban doa Yesus? Apakah kita sudah mencerminkan hal ini? Karena itu tandanya, Bapak Ibu, tandanya bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita sebagai gereja Kristen Indonesia, bukan gereja Kristen di Indonesia. Apa bedanya, Bapak Ibu? Artinya adalah ketika kita menjadi bagian dari seluruh gereja tubuh Kristus yang esa, dan gereja Kristen Indonesia, Bapak Ibu, sangat kental sekali dengan filosofinya berbineka tunggal ika. Satu bukan artinya seragam, sama semua, tidak. Kita menghargai kepelbagaian sebagai anugerah Tuhan, dan bagaimana kita menjaganya supaya melaluinya bukan konflik yang terjadi, bukan perselisihan yang ada, tapi sebagai kekayaan anugerah Tuhan. Indonesia ada suku A, B, C dan sebagainya. Bagaimana berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena itu tema yang sangat relevan bagi kita sekarang di tengah-tengah isu rasisme sangat merebak dalam kehidupan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Betapa seseorang mau mengatakan bahwa kalau saya adalah A, seolah-olah saya lebih baik dari yang lainnya, dan karena itu tidak menghargai orang. Bagaimana gereja mengemban misi Allah, bagaimana gereja menyatakan karya Allah yang penuh dengan kasih itu, mau mengatakan bahwa di sini kita berbeda, tapi kita adalah satu tubuh Kristus yang esa. Namun dalam perjalanan sejarah kekristenan yang ada, Bapak Ibu, seringkali kita sebagai para murid tidak bisa memahami hal ini. Namun inilah kita, mari kita belajar kembali. Saya mengingat satu bagian contoh kehidupan kekristenan. Mari kita buka salah satunya di Korintus. 1 Korintus pasal 3.
Saya akan bacakan beberapa bagian di dalamnya. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan persisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bapak Ibu yang terkasih, ini bagian yang sungguh-sungguh mau kita hayati. Kenapa sampai Paulus bicara keras seperti ini? Kita lihat ayat pertama sampai dengan yang kedua. Karena dikatakan oleh Paulus, dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Siapa yang tidak tersinggung kalau dikatakan kamu belum dewasa dalam Kristus? Oh, saya sudah menjadi murid Kristus sudah lama. Tapi bagaimana? Apakah kita menunjukkan pertumbuhan yang dewasa dalam Kristus? Ketika kita boleh menyatakan kesatuan dalam Kristus dan Kristus dalam kita, dan kita boleh menampakkan hal itu. Tentunya kalau gereja ini dikatakan gereja Kristen Indonesia, kita mau menyatakan hal itu secara dewasa dalam iman, sehingga kita sebagai sebuah organisasi, kelembagaan, keagamaan, roh jiwanya itu Bapak Ibu yang terkasih, aturan yang ada itu baik, tapi bagaimana itu diberikan roh jiwa yang tidak memisahkan, yang tidak mengkotak-kotakan, tapi tetap menciptakan kesatuan satu dengan yang lain. Apapun latar belakang kita sekalian Bapak Ibu, dari suku manapun kita berada, apapun latar belakang status sosial kita, pendidikan, yang sungguh Tuhan anugerahkan kepada kita bukan menjadi alasan untuk kita tidak memelihara kesatuan sebagai murid Kristus. Tidak mudah, dan ini yang harus kita lakukan, ini yang harus dikerjakan Bapak Ibu terkasih. Dan bagaimana kita sungguh boleh menampakkan hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika ini boleh kita wujud nyatakan, ketika ini boleh kita sungguh-sungguh nampakkan, kita cerminkan, kita pantulkan. Karena itu kita baru bisa mengerti ya, kenapa sampai bukan hanya sekali, tapi 2 kali, 3 sampai 4 kali Tuhan berdoa untuk hal ini. Tuhan nyatakan, kalau ini kamu mengerti murid-muridku, kalau ini dihayati sungguh-sungguh dan benar-benar terwujud adanya, maka kemuliaan Kristus yang boleh dinampakkan. Itu dinyatakan Bapak Ibu terkasih pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ketika para murid sempurna menjadi satu, maka kemuliaan yang kau berikan sungguh boleh dinampakkan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan Tuhan dinampakkan. Tentunya kalau baru Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, tak pernah lepas dalam ingatan kita. Dia naik ke surga, tapi dia juga mati, menderita bagi saudara dengan saya. Kemuliaan Tuhan itu
tak lepas dari salib, Bapak Ibu. Ketika dia disalibkan, dan bagian ini kalau kita nanti tentunya membaca bagian, bukan hanya dari pasal 17 ini, lihat di bawahnya saja Bapak Ibu, itu Yesus ditangkap, dan kemudian di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus, dan Yesus mati. Ketika orang ingin menyatakan hal ini sebelum kematiannya, itu berarti benar-benar hal penting Bapak Ibu. Dan Yesus menyatakan hal itu, kalau dunia tidak melihat aku lagi sebagai anak, sebagai manusia, 33 tahun aku melayani, dunia akan melihat engkau, para muridku. Dan apakah yang dinampakkan? Apakah dunia melihat engkau ada Kristus di sana? Takkan pernah mungkin bisa kita lakukan. Kemuliaan hanya bisa nampak ketika ada salib. Apa artinya itu Bapak Ibu yang terkasih? Kesatuan hanya bisa ketika kita menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan egois kita, menyalipkan keakuan kita, menyalipkan kepentingan diri kita sendiri, menyalipkan apapun yang ada pada diri kita. Satu kepentingan kita adalah menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Karena gak hanya stop sampai di sini Bapak Ibu yang terkasih. Bukan hanya dalam diri kita sendiri menyatu adanya sebagai tubuh Kristus yang esa, tetapi supaya dunia percaya. Itu artinya orang lain percaya. Karena itu tentunya dalam kebersamaan kita dengan gereja-gereja yang ada, ketika kita tentunya dengan tangan terbuka menyambut saudara yang boleh menjadi anggota melalui atestasi masuk atau perpindahan anggota yang ada. Ketika dikatakan, wah, di gereja saya yang ada perpecahan, perselisihan, bukan karena di sini lebih baik Bapak Ibu yang terkasih, bukan, tapi itu hal yang menyedihkan, itu hal yang memprihatinkan, tercabik-cabik dengan berbagai macam keegoisan diri, kepentingan yang ada, dan ini ancaman, tantangan yang ada. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di sini, apakah satu kata yang menjiwai itu? Apakah ada kasih? Dan kasih adalah bukan memecah belah, tapi kasih itu mempersatukan, menyalipkan apa yang ada pada masing-masing pribadi untuk pada satu, pada kebenaran. Bukan kebenaranmu, bukan kebenaranku, tapi kebenaran firman Allah, kebenaran Kristus yang adalah satu itu. Karena itu, kalau tadi paduan suara wilayah 6 Immanuel, dan seringkali melalui paduan suara itu menjadi ilustrasi yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Bayangkan kalau paduan suara satu suara, enak gak Bapak Ibu dengarnya? Enak juga ya. Tapi luar biasa lebih kita menikmatinya ketika ada berbeda suara tapi menyatu. Agak gak enak kalau ada yang menonjolkan diri, mau menang sendiri. Tidak ada rasa yang enak kedengarannya. Tapi ketika ini semua dikelola dengan baik, dan tadi Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang Tuhan rindukan, supaya aku bersama-sama dengan engkau, supaya aku bersama-sama dengan dirimu. Dan tanda kalau Tuhan mau menyertai kita Bapak Ibu adalah ketika kita hidup dalam damai dengan semua orang. Di mana perpecahan, kita jaga kesatuan, bukan semakin menambah perpecahan. Di mana ada pertikaian, kita hadirkan perdamaian, bukan semakin menambah atau memperlebar pertikaian yang ada. Ketika ada perbedaan, mari kita mencari hal yang sama untuk disyukuri sebagai sebuah kekayaan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sabda Tuhan akan berhenti, firman Tuhan akan kita hidupi dalam ibadah yang sejati. Mari kita mulai dalam diri kita masing-masing pribadi. Dan ini butuh ketaatan yang luar biasa. Bapak Ibu dengan saya menjaga kesatuan bukan karena orang lain, bukan karena situasi yang ada, tapi karena di dalam diri kita ada Allah Bapa. Dia telah memperdamaikan diri saudara dengan saya. Kecuali
Kalau tadi ada kata kita mau memusuhi Allah, kita tidak mau melakukan perintahnya, tidak hidup dalam kebenarannya. Karena dari sini Bapak Ibu yang terkasih, dunia akan percaya bahwa kita adalah muridnya. Karena itu, sebagai penutup dalam renungan bersama kita pada pagi hari ini, sangat indah sekali Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang membaca bagian ini. Ketika umat muslim di Bangka Belitung menunjukkan artinya apa itu toleransi. Begitulah pesan yang ditunjukkan para pemuda dari organisasi sayap Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor. Apa yang dilakukan oleh para pemuda itu mendapat respek dari umat Katolik di Bangka Belitung karena mereka dipercaya mengangkat peti senasah yang di dalamnya adalah tempat pemimpin Katolik. Di Pangkal Pinang, Bangka dan Batam, peti senasah ini diangkat oleh mereka, dan inilah tanda indahnya kebersamaan sebagai orang-orang yang mengenal Allah yang esa. Dan sungguh ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita hayati. Berbeda keyakinan, namun setiap agama selalu mengajarkan kebaikan kepada umat ciptaan Tuhan yang esa itu. Karena itu, seorang penulis sosiolog, Lukman Setiawan, mengatakan indahnya kebersamaan, hidup rukun, damai, toleran, dan saling menghargai sesama. Kiranya gereja melalui persekutuan sebagai para muridnya menjadi role model yang tidak lagi nggak belajar dari kegagalan yang ada, tapi belajar dari kegagalan yang ada untuk mengatakan kami memandang perbedaan sebagai satu dalam Tuhan. Ketika rasisme merebak, mari kita hadapi dengan contoh doa dan berkarya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita satu adanya dan kita punya kasih kepada sesama, siapapun mereka. Di situ kemuliaan Tuhan dinampakkan. Selamat, boleh Tuhan utus melakukan misinya bagi dunia ini, karena Tuhan mengasihi dunia ciptaannya. Tuhan memberkati.